Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PJOK kelas 10 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang materi bola besar, yaitu sepak bola dan kombinasi. Ya, untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Oke, baiklah pelajar Skapsa, kita mulai di semester 2 ini dengan melanjutkan materi semester dasar pada permainan bola besar, yaitu sepak bola. Kita lanjutkan, yang kemarin sudah dibahas untuk passing dan dribbling. Untuk materi kita kali ini kita akan bahas 3 teknik lanjutan, yaitu kontrol, heading, dan shooting. Baiklah, kita langsung ke materinya. Oke, pelajar Skapsa, hari ini kita akan membahas tentang 3 teknik dasar dan kombinasi dalam permainan sepak bola. Ya, jadi untuk 5 teknik dasar ini jika kita kuasai dengan baik, ya maka untuk permainan sepak bola kita lakukan dengan mudah. Itu kita langsung saja masuk pada materi kontrol bola. Ya. Kita ketahui dulu apa itu kontrol bola dalam permainan sepak bola, yaitu adalah menghentikan bola yang sedang bergerak agar berada dalam penguasaan kita. Salah satu faktor lancar dan tidaknya permainan sepak bola juga ditentukan oleh teknik ini. Karena jika kita tidak menguasai teknik ini, bola akan mudah lepas dari penguasaan kita. Dan itu berarti akan mempermudah lawan untuk merebut bola dari penguasaan kita. Kontrol bisa dilakukan dengan kaki, dada, dan paha. Bagaimana cara melakukan kontrol dengan kaki, dada, dan paha? Ini nanti tergantung bola yang kita dapat dari umpan teman. Jadi kontrol juga ini harus benar-benar diperhatikan. Kontrol bukan dilawan bolanya, tapi bola ditahan, diikuti gerakan bolanya. Kita bahas satu persatu untuk kontrol kaki, dada, dan paha. Di situ terlihat gambar, ya, kontrol menggunakan kaki dalam, kontrol menggunakan paha dan dada. Kita bahas pertama kontrol dada. Bagaimana cara kontrol dada? Kapan kita kontrol menggunakan dada? Ya, kontrol dada dilakukan pemain menggunakan dadanya dengan cara menunggu bola yang datangnya melambung dan menghentikannya dengan dada. Jadi bola-bola lambung yang berada di atas paha kita itu supaya mudah dikontrol, ya, yaitu dikontrol dengan menggunakan dada. Yang kedua adalah kontrol paha. Kontrol paha. Ya, jadi ini untuk bola-bola tanggung, bola tidak mendatar dan bola tidak melambung tinggi, bola di tengah-tengah. Ini mudah kita menggunakan kontrol dengan paha, ya, untuk menghentikan bola itu. Jadi yang biasanya untuk kontrol menggunakan kaki dalam atau kaki luar, punggung kaki, biasanya kita dapatkan untuk kontrol itu biasanya jika mendapatkan passing datar, kita mudah dengan menggunakan kontrol dengan menggunakan kaki dalam. Jadi ya, pentingnya kontrol dalam sepak bola ini agar penguasaan bola kita itu ya terus bisa dikuasai. Jika kontrol bola kita sering lepas, ya maka dengan mudah juga lawan itu mencuri bola dari penguasaan kita. Nah, itu untuk pengertian kontrol, dan kontrol itu dilakukan dengan apa saja tekniknya, ya, dengan menggunakan postur tubuh di bagian mana kita harus pahami. Dan tentunya untuk kontrol ini kita harus menyesuaikan posisi kita. Jika bola kencang, ya, atau cepat diumpan ke kita, jadi kita harus memposisikan diri, ya, agak berlari mundur,
sambil menahan bola agar bola itu tidak memantul terlalu jauh. Oke, selanjutnya ya, teknik yang tidak kalah penting yaitu shooting atau menembak ya. Jadi ini shooting ini dilakukan saat finishing atau mencetak gol. Pengertiannya di situ. Pada dasarnya menembak atau biasa dikenal dengan sebutan shooting merupakan teknik dasar yang sama dengan teknik passing. Hanya saja dalam shooting pemain lebih memberikan power dan sasaran yang dituju. Tujuan utama shooting adalah mencetak gol. Jadi di situ ada dua cara melakukan shooting atau finishing atau mencetak gol menggunakan kaki bagian dalam maupun dengan punggung kaki. Ya. Yang diutamakan adalah penempatan. Jadi bukan hanya asal keras, tapi penempatan bola ini harus ditempatkan di tiang jauh atau dijauhkan dari jangkauan kiper agar bola tidak bisa dijangkau kiper. Untuk teknik shooting ini ada cara placing yaitu dengan kaki dalam, penempatan bola tidak terlalu keras tapi posisinya bagus ya. Posisinya tepat di pojok-pojok, biasanya menendang atau finishing mencetak gol di bagian pojok ini bola tidak terlalu keras. Beda dengan shooting biasanya dilakukan di luar kotak penalti, ini biasanya menggunakan punggung kaki ya. Itu ada dua teknik shooting, diingat-ingat untuk melakukan finishing. Selanjutnya teknik dasar yang ketiga adalah heading. Ya. Jadi istilah heading ini dalam bahasa Indonesia adalah menyundul bola dengan bagian kepala dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan atau mengoper bola kepada teman, atau menghentikan bola untuk dikontrol atau dimainkan sendiri. Jadi kegunaan heading itu bukan hanya untuk mencetak gol, ya, tapi untuk dikontrol sendiri juga bisa, ya, untuk di passing atau dioper kepada teman menggunakan heading itu. Nah, setelah ini kita bahas bagaimana kombinasi latihan, variasi latihan saat melakukan kontrol, heading, dan shooting. Oke. Yang pertama, variasi dan kombinasi keterampilan gerak dasar menghentikan bola. Ya, latihan yang bisa dilakukan untuk menyempurnakan kontrol kalian. Ya, bisa dilakukan di rumah dengan cara berpasangan. Ya. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 5 meter. Jadi berhadapan, dilakukan secara berpasangan. Latihan ini dilakukan di tempat, dilanjutkan dengan bergerak maju, mundur, dan menyamping. Jika kalian bisa passing, ya bergantian, yang satu passing, yang satu kontrol, ini dengan diam. Jika sudah menguasai itu, bisa dilakukan dengan kombinasi maju mundur saat melakukan kontrol, ya bisa dengan menyamping. Yang keempat itu ada kontrol tahan bola menggunakan kaki bagian dalam. Ya, biasanya untuk latihan itu diawali dengan kontrol bagian dalam. Jika sudah, bisa dilanjutkan dikontrol dengan kaki bagian luar dan punggung kaki. Dan kelima ini lakukan secara terus-menerus agar kontrol bola kalian semakin baik atau bisa melakukan kontrol dengan sempurna. Jadi kunci terpenting untuk bisa menguasai bola selama mungkin ini adalah setiap pemain mempunyai kontrol bola yang bagus. Yaitu untuk teknik menghentikan bola atau latihan-latihan untuk menghentikan bola. Itu. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada variasi atau latihan menembak, latihan shooting yang bisa kalian lakukan. Ya, di situ digambar terlihat ada dua kun di kiri dan kanan, yaitu bola yang akan kalian posisikan adalah di pojok kiri kanan gawang.
tentunya kamu lakukan dengan keras dan terarah. Akurasinya bagus, bisa ke pojok kiri bawah, bisa ke pojok kiri atas, begitu juga dengan kanan. Pelaksanaannya dapat dilakukan membuat 2 barisan untuk melakukan tendangan ke gawang secara bergantian. Lakukan tendangan ke gawang menggunakan kaki bagian dalam maupun bagian punggung kaki, ya, seperti teknik yang kita bahas di atas. Bisa menggunakan punggung kaki, yaitu bola biasanya lebih keras, bisa melakukan flashing atau menempatkan bola di sudut gawang. Ya, yang poin selanjutnya, tendang dengan keras dengan menempatkan bola ke arah kun bagian kiri dan kanan. Dan dilakukan terus-menerus agar tendangan semakin keras dan akurat. Ya, di situ berarti poinnya keras dan akurat. Jauhkan bola shooting itu dari jangkauan kiper. Ya, di situ bisa kalian lakukan untuk teknik shooting atau penempatan bola pada terjauhnya kiper, ya, di situ. Jadi untuk teknik finishing ini sangat penting, baik finishing dengan menggunakan kaki maupun dengan cara menyundul bola atau heading. Ya. Jika tidak akurat, bola terkena kalian dapatkan mungkin dari tendangan pojok atau crossing, bola ada kesempatan kalian untuk melakukan finishing tapi akurasi kalian tidak bagus atau penempatan bola tidak bagus, semuanya akan sia-sia. Ya. Jadi peluang gol itu akan tidak akan kalian dapat jika finishing atau shooting kalian ini tidak bagus. Jadi yang terakhir adalah variasi menyundul bola atau heading. Bisa kalian lakukan hampir sama seperti kontrol tadi, berpasangan, satu orang ini melempar, yang satu orang lagi menyundul. Jadi setelah menyundul itu arah sundulannya diarahkan kepada teman yang melempar. Jadi untuk arah lambungnya bola, untuk keras dan pelannya bola, ini sebagai poin untuk latihan. Ya. Jadi di situ cara-caranya, pelaksanaannya buat kelompok secara berpasangan, siswa secara bergantian melambungkan bola ke arah dahi teman. Jadi untuk teknik heading ini perkenaan bola adalah pada dahi. Dan setelah itu bisa kalian kombinasikan dengan cara melompat, bisa kalian kombinasikan dengan cara diam di tempat dulu. Ya, lakukan terus-menerus agar sundulan semakin terarah. Baiklah anak-anakku, untuk teknik dalam permainan sepak bola itu kita ringkas ada 5, yaitu passing, dribbling, heading, kontrol, dan shooting. Ya, tadi bagaimana pola latihannya? Ya, untuk dasarnya ya seperti yang kita bahas di atas tadi. Ya, jadi kalian supaya mempunyai teknik dasar secara bagus, ini kalian juga harus latihan terus-menerus. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teknik dasar sepak bola beserta kombinasi latihannya untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola Kediri Raya.